Hari ini kita tiba di kota Makassar. Kota itu di sebelah selatan Pulau Sulawesi, di pinggir laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Di pelabuhan Prau, sampai sekarang kapal laut tiba untuk membawa barang seperti terigu, beras, coklat, dan bawang. Pada umumnya, tenaga manusia masih dipakai untuk mengambil barang dari kapal atau memuatnya. Sekitar 300 km di sebelah utara Makassar, kita dapat daerah Toraja Mamasa di pegunungan Sulawesi Barat. Itu sudah sejak tahun 1928 Sending SGK memulai pekerjaannya melakukan pekabaran Injil di Mamasa sampai hari ini. Jadi sekitar 73 tahun. Dan pekabar Injil yang datang dari Sending SGK yang pertama adalah Domini Biker, kemudian Domini Helense, kemudian Domini Bransma, Domini Cewebaus. Sekarang kita berada di atas menara gedung gereja di Tawalian. Gereja itu dibangun tahun 1930 sebagai gereja pertama di daerah Mamasa. Ada beberapa unsur yang masih ingat kepada gereja di Belanda, misalnya kedua lonceng di menara ini yang diberikan oleh jemaat SGK di Den Haag. Ada juga jendela ukir yang diberikan oleh jemaat SGK di Rotterdam. Hubungan Gereja Toraja Mamasa dengan gereja partner di negeri Belanda sangat baik, kerjasama di dalam saling mendoakan, kerjasama di dalam program kerja. Letaknya daerah Toraja Mamasa di pegunungan yang indah sekali. Di sini masih banyak rumah adat tradisional dengan atap panjang besar dan ukiran yang istimewa. Tahun 2001 diadakan Sinode Am Gereja Toraja Mamasa. Ada utusan dari SGK di Belanda, Pendeta Henk Last, diterjemahkan oleh Pendeta Kees Buys, yang sudah lama bekerja sama dengan Gereja Toraja Mamasa. Sekarang tahun 2001, jadi hampir 20 tahun setelah kami berangkat dari Mamasa. Kami kembali di Mamasa sebab gereja sekali lagi minta partisipasi dari SGK. Dulu kami terutama terlibat dalam pembinaan majelis. Sekarang juga diberi banyak perhatian kepada anggota jemaat, terutama yang masih muda. Dalam setiap pertemuan, kami memperkenalkan buku dengan penjelasan sederhana tentang Alkitab dengan tujuan supaya di setiap jemaat pengetahuan itu diterapkan dan menjadi alasan untuk membaca Alkitab dan jemaat dibangun. Di Indonesia, gereja Protestan seperti Gereja Toraja Mamasa berada di tengah-tengah mayoritas yang beragama Islam. Pergumulan antara orang Kristen dan Islam
di Indonesia itu memang berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi di Mamasa tidak ada masalah, itu berjalan dengan baik antara orang Kristen dan orang Muslim, selalu ada toleransi yang baik yang disebut toleransi umat beragama, sehingga antara masyarakat Muslim dengan Kristen selalu ada kedamaian. Di sebelah utara Sulawesi Barat, Gereja Toraja Mamasa menyebarkan Injil di antara orang, namanya Tobungu, yang belum lama berpartisipasi dalam masyarakat modern. Mereka turun dari gunung-gunung dan sekarang tinggal dalam beberapa kampung di daerah pesisir. Gereja Toraja Mamasa sebagai gereja tubuh Kristus melaksanakan amanatnya juga untuk melaksanakan pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil ini sejak berdirinya Gereja Toraja Mamasa dilakukan sampai saat ini, khususnya dilakukan di daerah Bunggu, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, dan juga di daerah Mada dan beberapa daerah-daerah kecil di wilayah Gereja Toraja Mamasa. Puluh tahun lalu, Injil mulai diterima oleh orang Bunggu. Bagus sekali bahwa Gereja Toraja Mamasa yang sendiri gereja muda merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan Injil juga kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Kalau kami pergi ke daerah Bunggu, perjalanan itu tidak gampang. Dari Mamasa, kami perlu naik mobil ke Makassar. 1 hari full, sebab jalan dari Mamasa masih rusak sekali. Berikut, kami naik pesawat terbang ke ibu kota Sulawesi Tengah, Palu, dan dari Palu ke Donggala naik taksi, dan dari Donggala harus cari kapal laut kecil untuk bisa mencapai pantai dekat Bunggu setelah 80 km. Tinggal 5 km jalan kaki melalui hutan, atau kadang-kadang naik gerobak sapi untuk bisa mencapai tempat tinggal orang Bunggu di tengah-tengah hutan. Yang mereka itu merasa sangat sulit ialah seperti kehidupan mereka itu, seperti perumahan, tempat tinggal, termasuk juga ini pakaian, makanan juga. Mereka tidak ada memang harapan kalau kita tidak akan tolong mereka keluar dari masalah itu. Sebab mereka ini sudah kebiasaan. Dan mereka itu memang biasa pasrah saja. Apa yang ada itu saja. Tapi mereka juga menyadari bahwa bagaimana jalan keluar sampai bisa kita berubah sedikit ini. Ada ibu yang melahirkan 3 minggu lalu. Tapi setelah itu dia tidak kuat kembali. Tadi malam penginjil Albert dipanggil untuk mendoakan ibu itu, sebab sudah lemah sekali dan minta didoakan. Kami dengar tadi bahwa ibu itu meninggal, dan bersama dengan keluarganya dan masyarakat, kami mencoba dapat penghiburan, terutama untuk suaminya ibu itu
yang tinggal dengan bayi yang baru-baru lahir. Orang di kampung ini belum lama masuk Kristen dan sangat rindu akan kekuatan dari firman Tuhan. Kami berdoa bersama. Penting sekali bahwa jemaat Kristus menghibur Bapa yang berduka cita. Apalagi karena masih ada 3 anak lain. Dan 1 anaknya meninggal 1 bulan lalu. Dan sekarang istrinya. Berat sekali kesedihan itu. 4, Pak. Iya. Jalan saja. Oke. Kegiatan-kegiatan pekabaran Injil di sana yang dilakukan oleh para pekabaran Injil dari Gereja Toraja Mamasa juga dari Nederland. Biasa ada sapi itu dikasih saja barang, dia jalan sendiri, tidak ada orangnya. Iya banyak. Iya. Seperti ini. Iya tuh. Itu melakukan pembinaan tentang firman Tuhan, dan dari firman Tuhan ini orang Bungu bisa mengenal siapa Yesus Kristus, dan juga pelayanan-pelayanan tentang kesehatan dan juga kehidupan ekonomi di bidang pertanian, dan juga dari segi kebutuhan hidup, khususnya juga untuk proyek air minum, air bersih yang sangat penting bagi mereka dalam hidupnya sehari-hari. Iya tuh. Masalah kebersihan, higiene, masih sulit di daerah Bungu. Banyak orang, terutama orang tua, tidak pernah cuci diri. Sekarang sudah mulai lebih baik. Untuk minum air bersih, biasa diambil dari sumur atau dari sungai kecil yang mengalir dari gunung. Sekarang berjalan proyek air bersih, di mana air jernih diambil dari sumber di gunung dan dibawa ke kampung melalui pipa ke bak air, di mana setiap orang kampung dapat ambilkan air yang bersih dan bisa memakainya di rumah. Beberapa pemuda dari Bungu diundang ke Mamasa untuk mengikuti pembinaan pertanian. Gereja Toraja Mamasa mempunyai tempat pertanian khusus untuk menjadi tempat percontohan untuk masyarakat. Namanya Litaksaka. Dalam proyek diakonal itu diadakan juga kursus-kursus, di mana sekarang beberapa pemuda dari Bungu belajar tentang pertanian dan pemeliharaan ternak dan ikan. Mereka belajar bagaimana menanam padi dan membuat kebun coklat. Di samping itu, mereka juga mendapat pelajaran sosial dan rohani, supaya mereka dibina untuk menjadi penyuluh dan pemimpin nanti di daerah Bungu. Bagi mereka penting karena di sana belum ada sesuatu yang memberikan contoh, memberikan penyuluhan. Dengan langsungnya mereka melaksanakan, bisa menjadi peningkatan. Karena kalau dipakai orang lain biasa mereka kurang paham begitu. Jadi langsung mereka ini yang mereka akan merasakan dan bisa mereka menjadi contoh di sana. Kalau yang kami buat di sini
ya belajar tentang bagian-bagian Alkitab, pertanian, peternakan dan lain-lain. Ya masih tumbuh, sepertinya di Pemberana itu ada hampir 10 rumah tangga lagi masuk Kristen. Dan masih banyak yang di gunung-gunung itu yang memang tidak puluhan, tapi ada 1 rumah tangga, 2 rumah tangga masuk. Dan memang masih itu harapan kita. Ya, seperti juga di Salubu ada juga yang baru-baru ini ya masuk dari gunung-gunung itu, percaya Tuhan Yesus. Jadi ada harapan bahwa akan berkembang jiwa-jiwa yang baru. Oh, ini juga tidak mandi tadi pagi. Tugas pekabaran Injil ke Tobunggu sangat penting sekali karena masyarakat di sana betul-betul belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Karena itu Gereja Toraja Mamasa melakukan pekabaran Injil ke sana bersama dengan partner dari negeri Belanda, dan mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak sudah banyak yang mengaku percaya Yesus sebagai juru selamatnya.